Apakah kamu lahir di Weton Wage? Hati-hati karena tahun 2025 disebut sebagai tahun penuh ujian. Bagi mereka yang berweton ini, banyak pantangan keras yang kalau dilanggar bisa bikin rezeki seret, rumah tangga kacau, bahkan kesehatan ikut terganggu. Apa saja larangan itu dan bagaimana cara menghindarinya? Simak sampai habis, karena mungkin inilah rahasia penyelamat hidupmu di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita mulai, mohon tonton dan dengarkan sampai selesai, agar tidak terjadi salah paham. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan tinggalkan komentar jika ini bermanfaat. Semoga yang subscribe diberikan keberkahan oleh Allah dan ditakdirkan menjadi orang kaya, dilapangkan rezekinya, disembuhkan segala penyakit, dan seluruh keluarganya selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, monggo dilanjut coy. Dalam ajaran kejawen, setiap weton memiliki getaran gaib dan watak yang dipengaruhi oleh perhitungan Neptu. Weton Wage sendiri dianggap memiliki aura yang unik, sebab ia lahir dari pertemuan antara pasaran Wage dengan hari-hari tertentu. Dalam penanggalan Jawa, Neptu Wage berjumlah 4, yang memberi pengaruh pada sifat, rezeki bahkan jalan hidup seseorang. Tahun 2025 dianggap sebagai tahun yang penuh ujian bagi mereka yang lahir di weton ini, sebab energi alam semesta dan perhitungan primbon menunjukkan adanya benturan aura yang cukup kuat. Mengapa demikian? Tahun 2025 dalam hitungan Jawa jatuh pada siklus alif dalam kurub, yang dipercaya menjadi awal putaran baru, dengan banyak perubahan besar. Bagi orang dengan weton Wage, ini bukan sekedar tahun pergantian kalender, melainkan sebuah fase ujian besar. Aura Wage yang cenderung tenang namun mudah terpengaruh bisa berbenturan dengan energi tahun alif yang keras dan penuh guncangan. Akibatnya, banyak orang Wage akan diuji melalui masalah rezeki, kesehatan hingga hubungan sosial. Dalam serat-serat kuno Jawa, ada pesan khusus yang berbunyi, Wage kang lali pangalihe, saged hilang panggupa jiwane. Artinya orang Wage yang lupa diri, lengah dan melanggar larangan, bisa kehilangan rezeki atau keberkahan hidup. Oleh sebab itu, pada tahun 2025, ada larangan keras yang mutlak, dijaga oleh mereka yang lahir di weton Wage. Larangan ini bukan sekedar aturan, melainkan pagar gaib agar hidup tetap selamat dari sengkala kesialan. Larangan pertama yang paling ditekankan adalah pantang melupakan kewajiban spiritual. Orang Wage yang lalai berdoa, meninggalkan sedekah, atau enggan menghormati leluhur, akan lebih mudah diserang oleh energi buruk tahun 2025. Dalam hitungan primbon, tahun ini ada banyak wuku yang jatuh pada posisi kurang baik bagi Wage. Bila seseorang mengabaikan sisi batin, maka celaka mudah menghampiri dalam bentuk hutang menumpuk, usaha macet, atau sakit yang tak kunjung sembuh. Selain itu ada larangan keras bagi orang Wage untuk bersikap sombong dan menolak nasihat. Aura Wage seringkali membuat mereka ingin tampil lebih unggul. Namun di tahun 2025, sifat ini justru bisa membawa kehancuran. Seseorang dengan weton Wage yang keras kepala akan lebih mudah terjebak dalam perselisihan, baik di lingkungan kerja maupun keluarga. Sifat ini jika tidak dikendalikan, dapat membuka pintu datangnya bala atau malapetaka, yang dalam primbon disebut sebagai sengkala kembar, yakni masalah datang berturut-turut tanpa henti. Dengan memahami hal ini, maka orang Wage harus berhati-hati. Tahun 2025 bukanlah tahun untuk bersikap ceroboh, melainkan tahun untuk lebih waspada, menjaga sikap, dan menaati larangan yang diwariskan oleh leluhur Jawa. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas lebih rinci tentang larangan khusus yang harus dihindari orang Wage, agar tidak jatuh ke dalam kesialan hidup yang berkepanjangan. Dalam tradisi Jawa, setiap weton memiliki larangan keras atau pantangan hidup, yang bila dilanggar, dapat mengundang malapetaka. Bagi mereka yang lahir di weton Wage,
Tahun 2025 menjadi masa paling rawan karena energi Wage sedang berhadapan dengan pusaran nasib yang berat. Oleh karena itu, leluhur menekankan adanya beberapa larangan yang mutlak dijaga agar terhindar dari sengkala. Orang Wage pada dasarnya memiliki sifat sabar. Tetapi ketika amarahnya meledak, ia bisa sangat berbahaya. Di tahun 2025, larangan terbesar adalah tidak boleh menyimpan dendam atau kemarahan terlalu lama. Energi negatif yang dipendam justru akan berbalik menjadi penghalang rezeki. Dalam hitungan primbon, Wage yang dipenuhi amarah akan mudah menarik energi Banyum Blenger, yakni rezeki yang datang tapi selalu habis tanpa bekas. Jika orang Wage tak bisa mengendalikan emosi, maka peluang yang datang akan hilang begitu saja. Larangan lain yang sangat penting adalah tidak boleh berhutang sembarangan. Tahun 2025 menjadi masa ujian finansial bagi Wage. Hutang yang diambil tanpa pertimbangan matang akan berubah menjadi beban besar, bahkan bisa menyeret mereka pada konflik keluarga. Leluhur percaya bahwa orang Wage yang melanggar larangan ini akan terikat dalam sengkala tambak, yakni masalah keuangan yang terus meluas. Seperti air pasang, salah satu larangan keras dalam ilmu kejawen adalah tidak boleh melupakan doa dan penghormatan pada leluhur. Bagi Wage tahun 2025 adalah masa di mana doa leluhur sangat menentukan keselamatan. Melupakan tahlil, nyadran, atau sekedar mendoakan orang tua yang sudah wafat bisa menjadikan hidup terasa berat. Orang Wage yang abai akan mudah sakit, usahanya terhenti, bahkan kehilangan arah hidup. Primbon menuliskan, Wage tanpa leluhur, pinista urip tanana pangayoman. Orang Wage sangat terikat dengan energi rumah tangga. Tahun 2025 memberi peringatan keras. Jangan sampai melukai pasangan, anak atau keluarga dekat. Sekali orang Wage menyalahi larangan ini, energi rumah tangga akan hancur. Perselisihan kecil bisa menjadi besar. Dan hubungan rumah tangga bisa retak tak terbendung. Ini disebut sebagai sengkala kula Wage, yang sangat berbahaya karena memutus berkah rezeki. Bagi Wage tahun 2025 adalah masa pengendalian diri. Dilarang hidup boros, pamer atau mengejar kemewahan berlebihan. Jika larangan ini dilanggar, maka Wage akan terkena kasekten balik, yaitu nasib yang terbalik. Ketika ingin naik malah jatuh, ketika ingin kaya malah miskin. Banyak catatan primbon menegaskan, Wage yang kadonyan bisa hilang kadikdayane larangan. Larangan ini bukan sekedar kepercayaan kosong. Ia adalah pagar hidup, benteng gaib yang menjaga Wage agar selamat di tahun penuh cobaan. Mereka yang taat biasanya akan diberi jalan keluar di tengah masalah. Namun mereka yang melanggar akan mudah masuk ke jurang sengsara. Setelah memahami larangan keras yang harus dijauhi, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara orang berweton Wage menjalani tahun 2025 agar terhindar dari sengkala? Leluhur Jawa selalu menekankan bahwa setiap larangan pasti diiringi dengan jalan keselamatan. Ada tirakat, laku batin dan sikap hidup yang bila dijalani dengan sungguh-sungguh akan membuka pintu rezeki dan melindungi dari segala bencana. Lagu pertama yang paling penting adalah memperkuat doa dan sedekah. Orang Wage sebaiknya rajin berdoa setiap pagi dan malam. Sesuai keyakinan masing-masing, sedekah kecil, walau hanya sebungkus nasi atau segelas air, akan menjadi penolak bala besar. Dalam primbon disebutkan, Wage kang asi marang lian, asi bali maring uripe. Artinya Wage yang suka memberi akan selalu mendapat kasih sayang balik dari alam semesta. Tirakat khusus yang dianjurkan bagi orang Wage di 2025 adalah tirakat malam Selasa. Wak malam ini dipercaya memiliki energi kuat untuk membersihkan diri dari sengkala. Tirakat bisa berupa puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air, atau sekedar berdoa khusyuk sambil menyalakan dupa, dan kembang setaman sebagai simbol penghormatan. Laku ini bertujuan menyeimbangkan energi Wage dengan putaran tahun alif, sehingga segala kesialan bisa diredam. Laku berikutnya adalah rajin mendoakan leluhur. Bagi Wage, doa kepada orang tua dan leluhur adalah pagar gaib yang sangat kuat.
Bisa dilakukan dengan nyadran tahlilan. Atau sekadar kirim doa setiap selesai sembahyang. Orang wage yang rajin melakukan ini, biasanya hidupnya terasa lebih ringan, rezekinya lebih lancar, dan hatinya lebih tentram. Sebagaimana larangan di bab sebelumnya. Wage harus benar-benar mengendalikan emosinya. Caranya adalah dengan menjaga ucapan dan sikap. Jika marah dianjurkan untuk diam sejenak. Menarik nafas, atau membaca doa singkat penenang hati. Laku ini tampak sederhana, namun menjadi kunci agar rezeki tidak mandek, dan hubungan sosial tetap harmonis. Wage yang ingin selamat di 2025. Harus belajar hidup sederhana, tidak perlu pamer harta, tidak boros, dan selalu bersyukur meski rezeki sedikit. Filosofi Jawa menyebut, Nurimo ing pandum, ninda kake kanti legawa. Sikap menerima dengan ikhlas akan membuat wage terhindar dari iri hati dan kesialan yang disebabkan gaya hidup berlebihan. Bagi wage, keluarga adalah sumber energi besar. Maka tirakat terbaik adalah menjaga keharmonisan rumah tangga. Hindari pertengkaran, perbanyak musyawarah, dan rawat hubungan dengan penuh kasih sayang. Orang wage yang mampu menjaga keluarganya dengan baik di tahun 2025 akan mendapat perlindungan gaib yang luar biasa. Sebab energi keluarga menjadi benteng utama dari segala bala. Akhirnya larangan keras bagi weton wage di tahun 2025. Bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar tidak lengah dalam menjalani hidup. Dengan menaati larangan, melakukan tirakat, dan menjaga sikap, wage bisa mengubah tahun yang penuh ujian ini menjadi tahun penuh berkah. Terima kasih sudah menonton, semoga ulasan tadi bisa bermanfaat. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Om Kus memang di hati.